Lagi rame pinjaman online cair ke Dana tanpa KTP, tanpa BI checking. Nah, teman-teman, sebenarnya ini asli atau penipuan? Nah, kita akan bahas di video ini secara tuntas ya, selengkap mungkin. Saya akan usahakan kasih ke teman-teman pencerahan supaya nanti teman-teman bisa nilai sendiri dan lebih berhati-hati tentang pinjaman online yang cair ke Dana, apalagi yang tanpa KTP dan tanpa BI checking. Baik, yang pertama di sini saya akan kasih tahu dulu fitur-fitur Dana itu apa saja, apakah ada fitur pinjaman atau tidak ya. Saya sudah masuk di aplikasi Dana. Nah, di aplikasi Dana itu memang sebenarnya ada fitur pinjaman online, tapi bukan berarti tanpa KTP atau tanpa BI checking. Sebenarnya teman-teman kalau mau pinjam di aplikasi Dana itu awalnya kan harus premium ya, dan premium itu membutuhkan verifikasi KTP. Nah, disitulah data teman-teman sudah masuk. Kalau proses peminjaman memang tidak butuh KTP, dan sebenarnya kalau BI checking ya tetap aja ada BI checkingnya, apalagi ini Dana ya, aplikasi Dana pasti sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nggak mungkin nggak gitu. Kemudian fitur pinjamannya itu terletak di mana? Nah, saya tunjukin ya teman-teman. Kita klik saya. Nah, berikutnya di halaman akun ini teman-teman cek aja tulisan dana cicil. Nah, itu diklik. Nanti akan muncul nih kita dapat limit pinjaman berapa dan bisa dipakai apa saja akan saya jelaskan ya. Perhatikan di sini limitnya sudah mulai loading. Nah, ini dia teman-teman. Bentar, limitnya di sini punya saya 1.000.000 kok 1.000.000 sih? 1.000.000 lebih Rp2 teman-teman ya. Jadi kok lebih Rp2 ini aneh sekali. Nah, ini bisa digunakan apa saja? Ini yang pertama, bayar kris ya, bayar kiris itu bisa. Bisa dicicil 4 kali. Semuanya ini dicicil 4 kali teman-teman, nggak bisa milih ya, nggak bisa pilih 3 bulan atau lebih, itu nggak bisa. Nah, selain kris teman-teman bisa gunakan untuk membeli produk-produk digital atau pembayaran ya, pembayaran apapun, pembayaran air, e-commerce, pulsa dan data, listrik dan lain sebagainya ya teman-teman, semuanya bisa. Kemudian kalau teman-teman ingin mencairkan gimana? Apakah bisa? Banyak sekali dulu teman-teman, mengakalinya pakai barcode kris. Namun sekarang untuk barcode kris hanya bisa sedikit banget teman-teman, nggak bisa banyak ya. Misalkan 1 juta ini mau saya cairkan semua, itu tidak bisa kalau pakai kris, gitu. Nah, biar teman-teman nggak penasaran, kita akan cek ya kalau misalkan kita gunakan itu bunganya berapa. Cara pakai dana cicil dengan barcode kris gampang banget teman-teman, tinggal klik aja pay, lalu di sini teman-teman scan aja barcode-nya kalau ada barcode fisik, kalau nggak ada ya teman-teman ambil aja di galeri kalau misalkan udah disimpan, lalu teman-teman pilih barcode-nya dan di sini akan scan otomatis. Dan perhatikan di sini, misalkan saya masukin nominal berapa ya? 800.000 bisa nggak? 800 kok 80.000 sih? Sorry teman-teman. Nah, kalau 80.000 ya memang jelas bisa ya, perhatikan itu. Kita bisa bayar pakai dana cicil. Cara ganti metodenya kalau misalkan teman-teman masih belum dana cicil, tinggal ganti aja di tombol ganti. Nah, teman-teman pilih aja dana cicil gitu. Perhatikan teman-teman ya. Di sini 80.000 bisa. Cicilannya perhatikan jatuh tempo pertamanya tanggal 13 Oktober. Padahal saya rekaman video ini tanggal 1 Oktober. Berarti nggak ada 2 minggu kita sudah harus bayar cicilan pertama. Dan cicilan pertamanya itu berapa? Perhatikan, 80.000. Berarti udah lunas dong. Lucu sekali ya. Dan cicilan kedua 0, cicilan ketiga 0, cicilan keempat 0 gitu. Terus kita coba nominal lain ya, tadi kan salah gitu, 800.000 nih, bisa nggak 800.000? Coba. Dan ternyata bisa teman-teman ya, di sini ternyata sekarang bisa, padahal kemarin-kemarin itu nggak bisa. Tapi yang jadi permasalahan adalah ini, cicilannya masih tetap aja kayak tadi teman-teman. Cicilan pertama 800.000, cicilan kedua 0, ketiga 0, dan keempatnya 0. Ya sama saja kita itu pinjam sekarang, 2 minggu kemudian kita bayar lunas, gitu teman-teman ya. Dan nominal cicilannya itu, mana tadi? Ini teman-teman ya, 216.000 kali 4 lah, ini gimana sih maksudnya ya? Sebentar, kok aneh banget sih ya? Di atas itu cicilannya 800.000 satu kali aja, tapi yang di sini tulisannya 216.000 dikali 4 teman-teman. Jadi ini nanti yang bener yang mana kita bayarnya ya?
yang 800.000 itu sekaligus atau yang 216.000 kali 4 ini. Ini membuat kita bingung ya. Memang dana ini kadang-kadang aneh banget teman-teman, gitu. Kalau misalkan 1 juta apakah bisa kita coba ya? Mana? 1 juta. Tadi kan limit saya 1 juta, lebih dikit ya. Nah, kita perhatikan nih. Bisa loh teman. Nggak bisa ya? Nggak bisa ini teman-teman. Kita ganti. Nah, dana cicilnya nggak bisa dipilih. Ya, jadi kayak gitu teman-teman kalau nggak bisa itu tampilannya seperti itu. Nah terus kalau teman-teman menerima informasi pinjaman online cair ke Dana tanpa KTP, tanpa BI checking, apakah itu asli atau penipuan? Biasanya ada yang penipuan teman-teman, karena biasanya ada orang yang menawari jasa biasanya. Kemudian mereka menawarkan cara-cara aneh dan tidak lazim gitu ya, caranya tidak masuk akal. Biasanya bisa terjadi indikasi penipuan. Nah, tapi kalau teman-teman langsung pakai sendiri di sini, misalkan pakai barcode sendiri, itu bisa ya, bisa aja. Namun cicilannya saya tekankan lagi ini belum terlalu jelas, teman-teman. Nah, saya pun di sini nggak akan cairkan beneran ya, nggak akan saya cairkan ke barcode kris saya karena saya belum butuh juga. Jadi nanti teman-teman dicoba sendiri aja kalau memang mau dicairkan sendiri gitu. Intinya pinjaman online cair ke Dana itu sebenarnya tetap aja nanti kita itu dicek KTP-nya dan juga BI checking-nya atau data kita itu bermasalah atau tidak. Nggak mungkin nggak dicek sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa KTP-nya atau datanya itu bermasalah ya kemungkinan besar akan ditolak di aplikasi pinjaman Dana ini. Karena kan ya sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya kemungkinan besar akan ditolak. Kecuali kalau teman-teman pengajuannya di pinjol ilegal ya mungkin itu benar teman-teman ya. Jadi tanpa BI checking itu benar, tapi kalau tanpa KTP itu salah menurut saya. Karena walaupun pinjol ilegal semuanya tetap aja upload KTP. Bener apa bener? Bener kan? Nggak ada yang nggak pakai KTP, nggak ada teman-teman. Walaupun pinjol ilegal tetap butuh KTP kalian, gitu. Jadi sampai sini teman-teman udah tercerahkan kan sebenarnya itu pinjaman online tanpa KTP, tanpa BI checking itu benar atau tidak. Gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka infonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.